Shalom, saudara yang Tuhan, kembali kita di dalam Gema Mimbar minggu ini. Dan bagi saudara yang tidak bisa belum mengikuti ibadah di gereja, saudara bisa menggunakan kesempatan di dalam Gema Mimbar setiap minggu lewat channel YouTube ini. Saudara yang Tuhan, sebelum kita mulai mendengar sebagian firman Tuhan, ada baiknya sudah bisa mendengarkan satu pujian yang akan disampaikan oleh Andre dan Angel. Silakan mendengarkan.
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Baik saudaraku, pagi ini kita akan belajar sebagian firman Tuhan dan kita akan melihat akan kebenaran firman Tuhan yang sederhana. Tapi sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk minggu ini, minggu pagi ini. Selagi kami belum bisa berangkat ke gereja karena situasi, ya lewat YouTube ini, kami bisa mendengar sebagian firman-Mu di hari Minggu ini. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menjabarkan kebenaran firman ini dalam hidup setiap anak Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih, berkati jemaat GKI Sahabat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, pagi ini kita akan melihat satu firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 5, yaitu peristiwa di mana Simon itu menangkap ikan yang cukup banyak. Kita akan baca dari awal, saudaraku. Itu sebenarnya ada 10 pasal yang saudara bisa baca, bahkan lebih, tapi kita akan melihat sebagian-sebagian saja. Kita akan baca lebih dahulu di dalam Lukas 5, ayat yang kedua dikatakan, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Peristiwa ini biasa, mungkin setiap pagi nelayan-nelayan pulang setelah dia mengerjakan atau dia menangkap ikan selama semalam-malaman, paginya dia membersihkan jala. Tetapi kalau sudah membaca ayat bawahnya, sudah akan temukan bahwa ternyata pada saat itu nelayan-nelayan dan khususnya Simon pada waktu itu semalam-malaman dia kerja menangkap ikan dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu situasi pada waktu itu. Lalu apa yang terjadi ketika dia selesai membersihkan jalannya mungkin cukup lama? Lalu di ayat yang ketiga dikatakan, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Pada waktu itu persis, saudaraku, yang dipilih adalah perahu Simon. Kita tahu pasti bahwa Tuhan itulah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tahu situasi hati Simon pada waktu itu. Dengan kekecewaan dia menangkap ikan dan dia tidak mendapat apa-apa. Hati yang kecewa, tubuh yang lelah, dan betul-betul kondisi yang tidak enak. Dia mencuci jalannya dengan tidak mendapatkan apa-apa. Itu situasi hati daripada Simon. Dan saya tahu pasti bahwa Yesus pun tahu situasi seperti ini. Dan kalau kita gambarkan itu terjadi dalam hidup kita seperti ini. Ketika Tuhan menghampiri hati kita, masuk di dalam hati kita, masuk di dalam perahu hati kita, Tuhan pun tahu segala kondisi akan hati saudara pada waktu Yesus ada di dalam hati itu. Tidak perlu saudara menyampaikan sesuatu,
Tuhan tahu situasi hati saudara dan saya. Kekacauan, kepahitan, kesedihan, kekecewaan, kegagalan yang saudara miliki di dalam hati. Mungkin saudara bisa tertawa sini sana, saudara kelihatan tegar, tapi sebetulnya hati saudara dalam keadaan gagal, kacau, cemas, dan lain sebagainya. Dan Tuhan tahu ketika Tuhan masuk di dalam hati saudara. Begitu juga Yesus ketika dia masuk di dalam perahu Simon, dan dia berkata, tolong dayung sedikit, aku mau mengajar. Tuhan tahu jelas situasi, kondisi daripada Simon pada waktu itu. Dia Yesus Tuhan. Dia tahu akan segalanya. Dan pagi ini, kalau saudara membuka hati dan Tuhan masuk di dalam hidupmu, Tuhan pun tahu jelas situasi hidupmu pada hari ini. Engkau bisa tersenyum tapi hati merana. Mungkin suami saudara tahu bahwa saudara dalam kondisi yang kelihatannya baik-baik saja. Tetapi saudara tahu hati saudara sebetulnya tidak begitu baik. Saudara kasih Tuhan itu yang tahu hanya Tuhan pada waktu itu. Saudara kasih Tuhan, tapi yang paling indah adalah Simon mengizinkan Yesus masuk dalam perahunya dan mengajar di situ. Otomatis Simon pada waktu itu ada di situ ketika Yesus mengajar. Yesus tidak memberi Simon ikan lebih dulu lalu baru meminjam perahunya, tidak. Itu dunia, saudaraku. Seringkali kita memberi sesuatu pada seseorang supaya seseorang itu mengerjakan apa yang saudara mau. Tapi Yesus tidak. Yesus ingin menyelesaikan lebih dulu hati daripada Simon supaya dia mendengar apa yang diajarkan. Jadi saudara kasih Tuhan, itu yang terjadi dalam kehidupan daripada Simon. Mungkin pagi ini sama, apa yang sedang saudara alami di dalam hidup ini. Tetapi apakah saudara hari ini mengizinkan Tuhan masuk dalam hidupmu? Meminjam sejenak hati saudara untuk Tuhan ada dalam hidup saudara. Untuk saudara sedikit taat untuk menolakkan perahunya sedikit jauh. Tenaga yang dia miliki, dia sudah mendayung begitu jauh semalam-malaman, dan dia harus mendayung sedikit jauh. Dan Tuhan mengajar. Dan ketika Tuhan mengajar pun, Tuhan tidak bicara, aku akan mengajar 10 menit, 5 menit, atau setengah jam, atau 1 jam. Tuhan tidak ceritakan seperti itu. Dia hanya pinjam, lalu dia mengajar. Tidak tahu kapan atau selesainya kapan, berapa lama dia mengajar. Tapi itu adalah yang disebut dengan proses. Dalam hidup kita, seringkali Tuhan izinkan. Tuhan ada dalam hidup saudara dalam situasi yang masih kecewa. Dalam situasi yang masih gagal. Yesus sudah ada dalam hidupmu. Dan Yesus sedang mengajar di tengah-tengah kegagalanmu, di tengah-tengah kekecewaanmu, di tengah-tengah kekacauan hatimu. Yesus mengajar. Tapi baiknya adalah Petrus ini atau Simon ini, dia taat, dia mendengarkan ajaran apa yang Yesus ajarkan pada waktu itu. Dan saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-4 dikatakan, lalu setelah sekian lama tidak dijelaskan, lalu selesai itu Yesus mengajar, Yesus berkata, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perintah Tuhan jelas. Tempat yang dalam, bukan 1 meter, 2 meter. Dan Tuhan tahu, katakan tempat yang dalam, menebar jala untuk menangkap ikan. Ini Petrus tahu jelas.
ke tempat mana, sedalam apa kalau orang itu menjala ikan. Tuhan menghargai kemampuan Petrus, Tuhan menghargai kebisaan Petrus, dan pengetahuan Petrus sedalam mana. Tuhan tidak perintahkan lebih dalam lagi, tidak. Tuhan hanya perintahkan, bawa perahu ini ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Itu perintah yang jelas. Tuhan menghargai kemampuan, Tuhan menghargai kebisaan daripada Petrus atau Simon ini. Tuhan menghargai akan kebisaan daripada Simon untuk menebar jala. Tuhan tidak langsung mengadakan mujizat ikan-ikan masuk ke dalam perahu, tapi Tuhan mengizinkan kemampuan Simon dan kebisaan Simon dan intelektual Simon digunakan pada waktu itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini juga seperti itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, tidak terus kita seperti robot berjalan begitu aja, tapi Tuhan seringkali izinkan kita melangkah dalam kairosnya Tuhan, melangkah dalam waktunya Tuhan, melangkah dalam jam-jamnya Tuhan, bersama dengan kemampuan, kebisaan kita, dan intelektual kita. Itu yang perlu kita pahami. Tuhan bisa pakai kesanggupan, kemampuan kita, intelektual kita, Tuhan bisa pakai. Tuhan izinkan. Bawa perahu ini sesuai dengan engkau tahu dalamnya. Gunakan jalamu untuk menebar, menangkap ikan sesuai dengan kekuatanmu dan kebisaanmu. Saudaraku kasih Tuhan, Tuhan sangat menghargai kesanggupanmu, kebisaanmu, dan kekuatanmu. Tuhan, itu Tuhan yang luar biasa. Ketika Daud mengalahkan Goliat, Tuhan tidak perintahkan apa-apa. Tuhan tidak perintahkan pada Daud cari batu yang licin, tidak. Memang kebiasaan Daud adalah menggunakan ketapel untuk mengalahkan beruang atau yang lain. Mungkin itu biasa bagi Daud melakukan itu. Tuhan tidak berkata gunakan pedang, gunakan lembing, gunakan mungkin pisau. Tidak. Tuhan izinkan kemampuan Daud untuk mengalahkan Goliat, dan Tuhan menyertai. Kairosnya Tuhan bekerja dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Itu yang akan terjadi di dalam hidup kita setelah kita diproses untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah mendengar kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan pernah sampai pada kairos, waktunya Tuhan. Kita perlu mendengar kebenaran firman Tuhan itu. Dan saudara kasih Tuhan, Petrus sampaikan sesuatu kepada Tuhan supaya Tuhan tahu. Di ayat yang ke-5 dikatakan, Simon Petrus menjawab, Guru. Dia sebut guru, saudaraku, karena dia tahu bahwa Yesus mengajar begitu rupa. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sesuatu yang dahsyat, saudaraku. Karena engkau yang menyuruh, aku akan lakukan. Aku akan kerjakan. Aku akan tindakan. Karena engkau yang menyuruh. Tidak, Petrus atau Simon tidak berkata, engkau yang tebar jala aja dong. Tidak. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan kebisaan dia. Dia menebar jala tidak sekedar aja, pasti dia menebar jala seperti dia menebar jala setiap harinya. Tidak karena ini pelan-pelan aja, sedikit aja, tidak. Dia menebar jala dengan sungguh-sungguh. Saudara pengasih Tuhan, mujizat pemulihan itu terjadi tidak tangan hampa,
Tuhan pasti gunakan sesuatu dari apa yang kita bisa. Asal bersama dengan Tuhan, sesuatu pasti akan terjadi. Tuhan katakan kepada orang-orang itu yang di pesta perkawinan, timba air, penuhi akan temayan buyung ini. Dia menimba air hal yang biasa. Dia lakukan bagian dia kerjakan bagian dia memenuhi apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan berkata, cedok, tunjukkan kepada pemimpin pesta. Dia lakukan itu dan sesuatu yang besar terjadi. Tuhan tidak membuat tempayan yang kosong lalu penuh dengan anggur, tidak. Tuhan selalu lakukan dengan apa yang kita ada. Tapi itu tepat dengan kairosnya Tuhan, tepat dengan waktunya Tuhan. Kalau tidak akan terjadi apa-apa. 2 ekor ikan dan 5 ketur roti, kalau tidak waktunya Tuhan, akan mendadak orang kenyang. Bahkan mungkin direbut juga habis, tidak kenyang dan mulai ada pertengkaran. Tapi 2 ekor ikan dan 5 ketur roti, di dalam kairos dan waktunya Tuhan, itu mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum yang perempuan, belum anak-anak, semuanya kenyang karena kasih kemurahan Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, semuanya bisa terjadi kalau kita mengizinkan Tuhan memihak di dalam hidup kita, mengizinkan Tuhan bersama dengan hidup kita. Yang memiliki 2 ekor ikan dan 5 ketur roti itu pun mengizinkan Tuhan bersama dengan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti yang dia punya itu diserahkan. Yang punya tenaga hanya mengambil air, dilakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Berarti dia di pihak Tuhan. Dan air itu jadi anggur. Ketika Petrus atau Simon ini, dia lakukan sesuatu. Dia menebar jalannya sesuai dengan Tuhan perintahkan, sesuai dengan Yesus perintahkan, sesuatu terjadi. Dikatakan dalam firman Tuhan, ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Sesuatu yang dahsyat. Kegagalan, kekecewaan mereka hilang. Kekacauan hati karena tidak dapat apa-apa itu hilang. Kelelahan semalam-malaman dia mencari ikan pun rasanya hilang. Setelah dia melihat ikan yang begitu banyak memenuhi akan perahu itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi. Pemihakan Tuhan dalam kehidupan kita akan terjadi diawali kita mengizinkan Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan sangat mengenal hati kita. Ketika kita mengizinkan Tuhan ada di hati kita, dan kita boleh belajar akan kebenarannya, dan kita taat melakukan perintahnya, maka sesuatu akan terjadi di dalam hidupmu. Itu saudara pengasih Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Bila ini menjadi berkat buat hidup saudara, di pagi, di minggu ini, saya lagi ingat, izinkan Tuhan ada di pihakmu. Belajarlah kebenaran firman Tuhan, dan lakukan sesuai dengan perintahnya. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk minggu ini. Biar Tuhan memberkati setiap kami yang masih ada di rumah, mengikuti ibadah sederhana ini lewat himbauan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa dan persekutuannya dalam Yesus Kristus dan pertolongan lewat Roh Kudus menyertai saudara sekalian pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua kita yang berkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, selamat berlibur, tetap jaga jarak, pakai masker, dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati.